of Fairy. Gimana kabar Aurel, Fer? Arjuna bertanya mengenai kabar Aurel. Dia sudah makin membaik. Kini untuk berjalan pun tidak memakai bantuan kruk. Masih sama. Ku hempas tubuh ini ke sofa, lalu melonggarkan dasi dan simpan tas di atas meja. Arjuna ikut duduk. Putri datang membawakan kami minuman. Waktu menunjukkan pukul 3 sore. Selesai meeting tadi aku langsung pulang. Nanti akan ke rumah sakit lagi. Sekarang katanya ada Biatun di sana, menunggu Aurel sebelum aku datang. Kasian ya Mbak Aurel, Mas. Aku masih nggak ngerti kenapa ini harus terjadi. Apalagi pernikahan kalian kan tinggal beberapa hari lagi. Putri berkomentar dengan lesu. Iya, aku menenguskan nafas kembali, dorong punggung ke sofa. Netra ini hanya menatap langit-langit rumah yang terasa suram. Sabar, Fer. Gue yakin Aurel akan segera bangun dan sembuh, kata Arjuna menepuk pundakku. Ya, makasih. Mas, sering-seringlah ajak Mbak Aurel bicara, meskipun lagi koma. Tapi dia mendengar, hanya tak bisa bangun saja. Dan dengan kita sering ajak dia bicara, baca doa di sampingnya, semoga bisa mempercepat kesadaran Mbak Aurel. Putri memberi usulan. Memang itu yang sering ku lakukan. Iya, kamu bener. Sok tahu, Arjuna menegur Putri. Bukan sok tahu, memang begitu. Kamu gak pernah pengalaman sih. Putri balik menegur Arjuna. Lo sumpahin gue koma, celetuk Arjuna. Mulai. Mereka kalau ngobrol ujung-ujungnya pasti salah paham. Putri nampak kesal memicingkan mata sesaat. Ya ampun, ini anak gak ngerti atau bodoh. Apa? Lo bilang gue bodoh? Arjuna menegur Putri dengan nada tinggi. Ya, mulailah. Sudah, pusing. Gue mau ke kamar. Ku tinggalkan mereka yang kini masih beradu mulut. Seketika aku rindu di saat Aurel memaki dan mengomeli diriku. Acap kali juga dia sering salah paham, hingga akhirnya kami saling bersih tegang. Ku harap ini hanya mimpi buruk yang sampai sekarang belum terbangun. Semoga Aurel tidak mengalami hal buruk ini. Tapi berkali-kali ku coba bangun, kenapa tak bisa? Ini memang nyata. Fer, Mama berpapasan denganku di tangga. Sudah pulang, ia menyapa. Langsung saja ku kecup punggung tangannya untuk takzim. Tubuh ini lesu sekali. Rasanya berjalan pun seperti melayang dan tak tahu arah. Iya, Ma. Setelah mandi aku akan ke rumah sakit lagi. Jagain Aurel. Mama elus bahuku. Kamu memangnya gak capek? Kata Mama. Kepalaku menggeleng beberapa kali. Kalau untuk jaga Aurel sih enggak, Mah. Tapi yang masih capek itu hati dan pikiran ini. Kenapa bisa aku tak bisa melindunginya? Bayangan tawa dan senyuman Aurel saat terakhir meninggalkannya di hotel waktu itu seketika lewat. Aku balik badan melambaikan tangan. Pun dengannya, ia balik lambaikan tangan untukku sambil tersenyum manis. Aku mendengus. Lalu, acara pernikahan kamu 1 minggu lagi gimana? Undangan kan udah disebar. Apa ada niatan mau kamu tunda dulu? WO juga bertanya-tanya sama Mama. Gimana kelangsungan semuanya? Enggak, Mah. Aku tak pernah ingin menunda pernikahanku. Orang-orang juga sudah banyak yang tahu mengenai kondisi Aurel kan. Tak perlu ada kata-kata keluar dari mulutku untuk menunda pernikahan kita, Mah. Tapi, Mah, bukankah syarat menikah salah satunya itu ada pengantin laki-laki dan perempuan? Dan hanya aku saja yang mengucap kalimat ijab kabul. Jadi, meskipun keadaan Aurel dalam keadaan koma, aku masih bisa menikah kan, Mah? Ucapku penuh keyakinan. Wajah Mama seketika memerah dan lesu. Netranya mengembun. Kamu yakin? Tanya wanita yang telah melahirkanku beberapa puluh tahun silam itu. Iya, Mah. Keadaan dia koma bukanlah salah satu penghalang kan, Mah? Entah mengapa bola mata ini malah berair. Mama dengan wajah memerahnya kini manggut-manggut menarik kedua bibir ke dalam. Iya, jawabnya haru dan pelan. Kamu banyak-banyak berdoa ya, Fer.
Iya, Mah, tentu. Kalau gitu Ferry mandi dulu. Aku pamit kembali jalan ke arah kamar. Mama manggut-manggut lagi. Setelah agak jauh, terdengar suara isak tangis kecil dari mulutnya. Ya Tuhan, aku tak percaya musibah ini akan terjadi pada kami yang sedang merencanakan pernikahan. Tes, air mata ini tanpa permisi sudah mendarat saja di pipi. Sungguh sakit sekali. Kenapa semua ini terjadi? Kuharap diri ini selalu kuat. Hidup dan cinta itu memang perlu diperjuangkan. Lanjut langkah kaki ini ku bawa ke kamar. Setelah pintu dibuka, wajah Aurel difoto langsung menyambutku. Ku curi jepretan wajahnya saat ia duduk sambil tersenyum. Dia memang cewek jutek, tapi hatinya baik dan mudah mengibah. Aku menyukainya. Dia terlihat angkuh, tapi hatinya seperti malaikat. Dan aku tahu kenapa itu bisa terjadi pada anak-anak orang kaya seperti dirinya. Teringat Meirika, almarhumah wanita yang dulu pernah kucintai. Kenapa lagi-lagi Aurel kena musibah setelah aku utarakan cinta padanya? Tidak, kenapa ini kebetulan sekali terjadi? Ya Tuhan, tolong pertahankan Aurel. Jangan kau ambil dulu dia seperti Meirika. Aku sudah mencintainya. Kumohon sembuhkan Aurel. Jangan sirnakan lagi harapanku untuk menjadi seorang suami. Halo, Pak Ferry. Maaf, kami belum bisa membawa Asila ataupun wanita manapun. Di area itu ketat sekali. Tapi saya sudah bertemu dengannya dan bilang kalau saya akan membawanya ke Indo, Pak. Kalian gagal, tanyaku kecewa. Aku dan anak buahku sedang bicara lewat saluran telepon. Kami akan terus mencoba, Pak. Dan wanita itu juga sudah saya beri nomor telepon. Jadi dia gunakan ponsel, tanyaku lagi. Tidak, Pak. Semua wanita yang masuk sana tidak diberi ponsel. Tapi ada telepon rumah. Dan kalau mereka menghubungi siapapun hanya lewat telepon itu. Tapi dipasang paralel, Pak. Hanya ada celah saat seorang pria membawa wanita keluar. Itu pun dikawal satu bodyguard orang dalam. Kamu lakukan saja hal itu, titahku. Tak semudah itu, Pak. Apalagi wajah kami itu sangat Indonesia sekali. Bahkan sangat Betawi sekali, Pak. Mereka tahu kalau kami orang asing. Sama sekali kami tak bisa membawa siapapun keluar. Hanya bisa di dalam saja. Anak buahku menjelaskan kembali. Aku terdiam. Pantau saja dulu. Pastikan keponakanku baik-baik saja. Baik, Pak. Dan masalah laporan pada pihak berwajib rasanya sia-sia, Pak. Tak ada respon nyata dari mereka. Mungkin si pemilik tempat itu punya pelicin yang mengakibatkan tempatnya tak bisa dibubarkan. Setelah laporan saat itu, mereka hanya menggeledah saja. Sudah, tak ada lagi tindakan lain. Ia menjelaskan kembali. Aku menatap langit-langit kamar. Karena sekarang aku masih di rumah, belum pergi ke rumah sakit. Keburu jadi menelpon. Baiklah, lakukan sebisa kalian. Hati-hati dengan pergerakan kalian. Baik, Pak. Obrolan kami kembali berakhir. Kenapa bisa anak Tante Windy masuk ke tempat seperti itu? Apa karena hutang? Atau sengaja masuk ke sana? Apa Asila bisa ditebus dengan uang kah? Tok, tok, tok. Fer, Mama menghampiriku di kamar. Aku menoleh. Ya, Ma. Ayo kamu makan dulu. Biar nanti di rumah sakit tenang. Perut udah diisi. Mama ternyata menyuruhku makan lebih awal. Nanti saja, Ma. Tadi kan aku makan siang. Masih kenyang. Nanti cari saja di luar. Aku sekarang juga mau pergi. Aku menolak permintaan Mama. Yakin, ucapnya. Iya, masih belum lapar kok, Ma. Oh ya, Mama jadi pergi ke luar negeri? Enggak, Mama batalkan. Mana mungkin Mama pergi dalam keadaan kamu seperti ini. Meskipun mungkin cuma 2-3 hari, tapi nanti saja. Setelah Aurel siuman, Mama baru urus kerjaan. Itu soal gampang. Mama menuturkan. Oh gitu, ya sudah. Ferry berangkat ya, Ma. Takut keburu malam. Maaf ya, Ma. Ferry terus tidur di rumah sakit. Gak apa-apa kan? Ferry gak macem-macem kok.
Ferry mau saat Aurel bangun, Ferry ada di sana. Wajah ini rasanya sukar tersenyum. Mama manggut-manggut. Iya, tapi kamu jaga kesehatan. Selalu minum vitamin. Mama gak mau kamu sakit. Iya, Ma. Dan soal pernikahan itu, Ferry sudah putuskan untuk menikahi Aurel di saat ia masih terbaring koma pun. Ya, Ferry harap Aurel segera bangun. Tapi kalau Tuhan masih berkata lain, tolong jangan Mama cegah aku untuk menikah dengannya ya, Ma. Ferry gak mau kehilangan Aurel. Oke, Mama akan turuti keinginan kamu. Kalau itu bisa membuat kamu bahagia, kenapa enggak? Bukankah kalian juga sudah saling cinta? Mama memastikan. Pun aku hanya manggut-manggut. Ya sudah, Ferry jalan ya, Ma. Pamitku. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersambung.